teman-teman, jadi pengertian wudhu merupakan salah satu di antara cara untuk wudhu bisa hanya dilakukan sebelum ibadah yang harus ada dan kesucian dari hadas kecil bagi yang akan melakukan ibadah. Contohnya itu solat dan lain. Nah, jadi mengapa kita harus wudhu? Tujuan utama adalah untuk mensucikan hadas kecil dari syarat yang sah solat, membersihkan tubuh dari kotoran, serta membersihkan jiwa dari dosa yang membawa manfaat, menyegarkan pikiran dan menyegahkan penyakit kulit, serta mendapatkan pahala dan Syarat sah wudhu. Yang pertama, menggunakan air suci dan mensucikan. Artinya, air yang digunakan haruslah air yang benar-benar bersih dan bisa digunakan untuk bersuci. Yang kedua, air harus bisa mengalir, bukan air kotor. Air yang menggenang atau air yang sudah tidak bersih tidak boleh digunakan. Yang ketiga, tidak ada penghalang di kulit. Misalnya, cat, lem, atau kotoran yang menutupi kulit sehingga air tidak bisa mengenai bagian tubuh. Yang keempat, berurutan dan tidak diselingi lama antar basuhan, yang artinya anggota wudhu harus dibasuh secara terus-menerus tanpa jeda waktu yang terlama. Yang kedua, rukun wudhu. Yang pertama, niat. Niat dilakukan di dalam hati, bukan diucapkan. Niat berarti keinginan untuk berwudu demi menghilangkan hadas kecil dan mempersiapkan diri untuk beribadah kepada Allah. Yang kedua, membasuh wajah. Membasuh wajah mulai dari tempat tumbuhnya rambut, di atas dahi hingga dagu bagian bawah, dan dari telinga kanan hingga telinga kiri. Semua bagian wajah harus terkena air tanpa ada yang terlewat. Yang ketiga, membasuh kedua tangan hingga air harus mengenai seluruh tangan dari ujung jari hingga siku, termasuk sela-sela jari. Membasuh tangan dilakukan dari kanan dulu, baru kiri. Yang keempat, mengusap sebagian kepala. Yang dimaksud adalah mengusap kepala dengan tangan yang sudah dibasahi, minimal sebagian kepala tersentuh air. Cara yang umum dilakukan adalah mengusap dari depan ke belakang, lalu kembali ke depan. Yang kelima, membasuh kedua kaki hingga mata kaki. Kaki dibasuh mulai dari ujung jari hingga mata kaki, termasuk sela-sela jari kaki dan bagian tumit. Pertama, kaki kanan dan yang kedua kaki kiri. Yang keenam atau yang terakhir, tertib atau berurutan. Tertib berarti melakukan seluruh rukun wudhu secara berurutan mulai dari niat hingga membasuh kaki. Jika urutannya terbalik, maka wudhu tidak sah. Selanjutnya kita membahas tentang hal-hal yang dapat membatalkan wudhu. Ada 4 hal yang dapat membatalkan wudhu. Yang pertama, ketika keluarnya sesuatu dari jalan depan atau bubul kemaluan bagian depan, seperti buang air kecil. Yang kedua, keluarnya sesuatu dari dubur atau jalan belakang, seperti kentut, buang air besar. Yang ketiga, hilangnya akal. Bisa itu disebabkan karena tidur yang terlalu nyenyak, atau pingsan, atau juga mabuk. Yang keempat, bersentuhan kulit antara laki-laki dan perempuan yang bukan muhrimnya. Hikmah wudhu. Yang pertama, membersihkan diri dari hadas kecil. Wudhu bukan hanya sekedar membasuh anggota tubuh, tetapi juga menjadi bentuk kesucian lahir yang diperintahkan Allah. Yang kedua, menggugurkan dosa-dosa kecil pada anggota tubuh. Setiap basuhan dalam wudhu mengandung makna penyucian diri. Rasulullah menjelaskan bahwa dosa-dosa kecil yang dilakukan oleh mata, tangan, kaki, dan anggota tubuh lainnya akan berguguran seiring air wudhu yang menetes.
Yang ketiga, menjadi syarat sah sholat. Sholat tidak dianggap sah tanpa wudhu. Karena itu, wudhu menjadi pintu masuk seorang hamba untuk menghadap Allah. Yang keempat, memberikan ketenangan jiwa dan kesehatan fisik. Gerakan wudhu yang rutin dilakukan memberikan dampak positif pada tubuh, seperti melancarkan peredaran darah, menjaga kesehatan kulit, mencegah penyakit, dan membuat tubuh terasa segar. Kawan-kawan, mari ikut sama-sama. Rukun wudu ada 6. Pertama, niat. Nawaitul wudu'a lillahi ta'ala. Sahaja aku berwuduk kerana Allah Ta'ala. Kedua, basuh muka. 3 kali. Bersamanya, gugurlah segala dosa yang dilihat oleh kedua matanya melalui titisan air yang terakhir. Basuh kedua belah tangan. Hingga ke siku. Mula dari tangan kanan ke kiri 3 kali. Bersamanya, gugurlah segala dosa yang dilakukan oleh kedua tangannya bersama titisan air yang terakhir. Menyapu air ke sebahagian kepala. 3 kali. Basuh kedua belah kaki. Hingga ke buku lalu 3 kali. Bersamanya, gugurlah segala dosa yang dilangkah oleh kedua-dua kakinya bersama titisan air yang terakhir. Dan Tertib. Wow. Maknanya, wuduk yang sempurna adalah penghapus dosa. betul. Oke, kesimpulannya adalah wudhu adalah cara mensucikan diri sebelum beribadah. Untuk menghilangkan hadas kecil, wudhu dilakukan dengan tertib sesuai dengan rukun-rukunnya, seperti dimulai dengan niat, membasuh wajah, tangan, mengusap kepala, dan membasuh kaki. Dengan wudhu yang benar, maka ibadah kita seperti sholat itu menjadi sah. Hati lebih tenang dan tubuh terasa lebih bersih. Wudhu itu mengajarkan kita hidup bersih, disiplin, dan selalu menjaga kesucian.